Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Puan Maharani, tengah rajin bersilaturahmi dengan sejumlah ketua umum partai politik untuk menjajaki peluang koalisi di Pilpres 2024. Setelah sebelumnya bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Kamis 27 Juli 2023 kemarin, Puan melakukan safari politik dengan menemui dua ketua umum partai lainnya. Ketua DPR RI itu kemarin menyambangi kediaman Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar pada pukul 12 WIB, di Komplek Widya Chandra, Jakarta. Selanjutnya, Puan juga menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis pukul 15 WIB di kediaman Airlangga, Jalan Tirtaya Saraya, Kebayoran Baru, Jakarta. Menariknya, dalam beberapa pertemuan dengan ketua umum parpol tersebut, Puan selalu memposisikan bahwa mereka adalah keluarga yang punya kedekatan sejarah, sehingga peluang untuk berkoalisi tetap terbuka. Seperti saat pertemuan dengan AHY, di hutan Kota Bayi Pelataran, Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, 18 Juni 2023, pagi lalu, Puan menyebut bahwa bukanlah orang lain. Dalam pertemuan empat mata tersebut, AHY dan Puan menjadi adik dan kakak. Syukur alhamdulillah, tadi pertemuannya itu kurang lebih 1 jam lebih ya. 1 jam lebih, nggak terasa. Tadi kalau nggak ingat waktu, saya tadinya mau terus ngobrol. Ternyata banyak sekali yang bisa diomongin. Bisa seperti kakak adik. Tadi Mas AHY bilang, "Mbak, boleh ya saya menganggap Mbak seperti kakaknya?" Ya iya dong. Ya, iya dong, kata Puan menirukan jawabannya kepada AHY. Puan menjelaskan, jika mengobrol sebagai Ketua DPR dan Ketum Demokrat, mereka tidak mungkin berbicara selama 1 jam lebih. Menurut Puan, mereka maksimal berbicara selama 20 menit, karena konteks pembicaraannya pasti serius. Kalau kemudian ngobrolnya itu antara ketua umum sama ketua DPR, kayaknya nggak 1 jam lebih, tapi ya 20 menit juga udah selesai. Karena ngomongnya serius pastinya. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol, sekalian bersantap buburnya enak sekali. Jadi tadi kami ngobrol-ngobrol, sekalian bersantap buburnya enak sekali, ucap Puan. Politik, kakak adik, juga dilontarkan Puan usai menyambangi kediaman Muhaimin. Menurut Puan, kedekatannya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sudah terbangun sejak muda. Saya kenal Muhaimin dari SMA, ujar Puan setelah bertandang ke rumah dinas Muhaimin di Jalan Widya Chandra 4 nomor 23, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023. Karena sebenarnya Cak Imin ini secara umur itu bisa saya katakan seperti kakak saya. Karena dulunya Cak Imin ini dititipkan oleh Gus Dur ke ibu bapak saya. Muhaimin adalah keponakan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden keempat RI sekaligus pendiri dan ex-ketua umum PKB. Ketika Puan duduk di bangku SMA, Gus Dur merupakan salah satu aktivis pro-demokrasi yang lantang mengkritik kekuasaan Soeharto. Begitupun Megawati Soekarnoputri yang merupakan ibunda Puan. Gus Dur dan Megawati kemudian naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1999 sebagai presiden dan wakil presiden. Saya ini, saat SMA, belum tahu apa-apa tentang politik, tetapi Cak Imin ini gayanya sudah seperti politisi, bagaimana bisa menjembatani Gus Dur dengan Bu Mega, dan Pak Taufik, Kiemas, suami Megawati, itu luar biasa dengan banyolan-banyolannya, ujar Puan. Puan mengungkapkan, karena kedekatan ini, PDIP dan PKB relatif berhubungan baik selama ini, baik dalam pemilu maupun di dalam mengelola negara. Hubungan baik ini, menurutnya, juga terasa dalam pertemuan yang berlangsung tertutup sekitar 2 jam dengan Muhaimin Iskandar pada Kamis siang tadi. Terlebih, Muhaimin Iskandar juga menyuguhi menu olahan kikil spesial yang diboyongnya dari Jombang, Jawa Timur. Jadi pembicaraannya sangat hangat, kekeluargaan, matur nuwun Cak Imin, dan saya merasa dianggap sebagai keluarga Cak Imin. Saya merasa dianggap sebagai keluarga Cak Imin, kata Puan. Sementara saat bertemu dengan Airlangga, Puan memang tidak menyinggung soal kedekatan personal di antara keduanya. Namun baik Puan maupun Airlangga mengatakan bahwa dari hasil pertemuan mereka,
Kedua partai telah bersepakat untuk membentuk tim teknis untuk menyamakan visi misi dan menjajaki kerja sama koalisi jelang Pilpres 2024. Tim teknis jadi jembatan apa yang ingin disampaikan, dan bagaimana insya Allah ada persamaan visi dan misi yang sama, kata Puan. Puan menjelaskan tim teknis dibentuk untuk membahas pelbagai persamaan dan mencari titik temu antara PDIP dan Golkar jelang Pilpres. Sehingga, ia berharap PDIP dan Golkar nantinya dapat bersama-sama ke depannya. Puan menyampaikan kebersamaan antara Partai Golkar dan PDIP akan dimulai pada hari ini. Ia mengatakan kebersamaan itu ditandai dengan pemberian simbolis bunga berwarna merah kuning dari Airlangga ke Puan. Bahwa apa yang sudah disampaikan Pak Ketum Airlangga, kita sepakat bentuk tim teknis kecil, anggotanya kami pilih, enggak besar, kata dia. Airlangga mengatakan pertemuan antara Puan dan dirinya hari ini sebagai tindak lanjut dari pelbagai pertemuan informal yang sudah berjalan selama ini. Dari pertemuan-pertemuan itu, ia mengklaim sudah memiliki banyak titik temu dengan PDIP. Ia memastikan tim teknis yang dibentuk Golkar akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.